mereka dikatakan Pak Mahfud ini menjadi amicus keadilan. Kita cinta dengan orang-orang jujur seperti Pak Mahfud. Bagaimana mencari wakil-wakil rakyat juga yang hebat, yang jujur dan anti korupsi. Mister Puisi, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali hal-hal yang menarik pada channel ini, dan tentunya kita selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang nonton di rumah. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang Bapak Mahfud MD. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan Bapak Mahfud MD ini? Nah, Mister Puisi, saat ini kan ramai banget nih berita-berita di sosial media dan sebagainya itu mengenai Bapak Mahfud MD ini. Sebenarnya siapa sih Bapak tersebut? Kenapa bisa ramai sekali dibicarakan? Sebelum kita membahas Bapak Mahfud MD, ya coba kita ngobrol-ngobrol secara santai aja. Makin santai kita ngobrol, kita bisa menginformasikan sesuatu yang jernih, tidak mengada-ada. Sesungguhnya ya, Bapak Mahfud MD ini sangat dekat dengan Gus Dur saat itu, sehingga dipercaya saat itu menjadi Menteri Pertahanan. Sedangkan beliau ini kan tidak ahli dan tidak banyak pengalaman mengenai Menteri Pertahanan. Akhirnya terjadi juga. Tidak bisa membantah, tidak bisa minta menteri yang lainnya. Karena menteri-menteri lainnya sudah ditempati oleh orang lain saat itu. Ya, akhirnya beliau ini karena memang basicnya adalah masalah hukum, masalah lain, Pak Mahfud bisa mempelajarinya dan bisa lolos juga sebagai Menteri Pertahanan saat itu. Kalau kita lihat ya, kebetulan ini Pak Mahfud ini banyak juga saya dengar dari ponakan saya, namanya Agus. Dia sangat dekat dengan Pak Mahfud MD. Jadi saya mendapat cerita dari Agus, ponakan saya, bahwa Pak Mahfud ini orangnya agamis, orangnya jujur, berani, dan pinter sekali di bidang hukum. Karena beliau ini memang sekolahnya di bidang hukum ya. Nah, kalau saat ini beliau ini menjadi Menteri Menko Polhukam, sangat pantas beliau duduk di sini. Kenapa? Karena dia, ya saya tahu sendirilah, mereka jujur, berani, apa adanya, dan banyak juga dukungannya dari masyarakat, terutama masyarakat Madura, Jawa Timur, dari NU dan lain-lain. Karena apa? Sampai saat itu pernah beliau ini dicalonkan menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi 5 tahun yang lalu. Akhirnya dengan tarik-menarik politik yang begitu dahsyat, begitu kuat, last minute Pak Mahfud itu dicoret sebagai wakil presiden. Betapa kecewanya Pak Mahfud saat itu. Tetapi saya lihat mereka tenang dan apa adanya. Karena mereka tidak mempunyai ambisi untuk menjadi orang kaya, untuk korupsi, dan untuk yang lain-lain. Sehingga saat itu juga mungkin dipanggil kembali untuk dikasih kesempatan untuk menjadi menterinya Pak Jokowi. Nah, itu mungkin tanda terima kasih Pak Jokowi karena sudah menjanjikan sesuatu, udah pakai baju, pakai jas untuk siap untuk dilantik, tiba-tiba tidak terjadi. Sebagai tanda terima kasih Pak Jokowi, akhirnya beliau ditunjuk menjadi Menko Polhukam. Ya, Menko Polhukam ini kan sangat luas bidangnya ya.
bidang politik dan keamanan. Iya. Nah, inilah kenapa sampai saat ini tiba-tiba terjadi polemik yang sangat banyak terjadi. Kita lihat pada saat kasus Sambo misalnya, Pak Mahfud MD berani memberikan clue bahwa sebentar lagi akan menjadi tersangka dan lain-lainnya. Banyak sindiran-sindiran yang diterima saat itu. Kenapa dia mendahului keputusan? Ya, sebetulnya kan tidak mendahului. Itu clue. Iya. Sehingga tidak akan terjadi putusan yang tidak betul. Apa yang didapat informasinya, misalnya keputusan yang menjadi tersangka, akhirnya ada clue yang diinformasikan oleh Pak Mahfud, akhirnya memang tetap akan menjadi tersangka. Nah, tujuannya mungkin baik, tetapi ada yang mengatakan mendahului gitu loh. Tetapi kalau tujuannya baik, biasanya mendapat tanggapan dan mendapat support dari masyarakat luas. Ada yang mengatakan, gaspol Pak Mahfud, teruskan, silahkan teruskan, apa yang terjadi silahkan buka yang terbaik, buka semua keborokan dan jangan menutup keborokan, silahkan buka semua keborokan sehingga negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang lebih baik. Nah, itulah jiwanya seorang Pak Mahfud, yang dia jujur, sederhana, anti korupsi. Kita lihat aja waktu beliau menjabat di MK. Semua keputusan-keputusan lurus dan jernih. Nah, itu prestasi yang luar biasa yang Pak Mahfud lalui. Sehingga sekarang ini membantu Pak Jokowi sebagai Menteri Menko Polhukam. Nah, Mr. Puisi kan menyebutkan bahwa Bapak Mahfud ini merupakan Menteri Menko Polhukam nih, Mr. Puisi. Nah, kenapa ada salah satu berita yang menyebutkan bahwa Bapak Mahfud ini dipanggil oleh DPR? Kenapa bisa? Nah, ini juga merupakan polemik baru bagi Pak Mahfud sendiri. Kemudian Pak Mahfud sendiri mendapat support juga dari Rocky Gerung, yang kita lihat vokal, ya. Mereka dikatakan Pak Mahfud ini menjadi amicus keadilan. Rocky Gerung bilang, Pak Mahfud kawallah terus-menerus korupsi dan pencucian uang di negeri ini. Anda akan menjadi amicus keadilan. Wah, ini istilahnya luar biasa ya. Amicus keadilan artinya Pak Mahfud diharapkan menjadi orang yang jujur, yang mau memberantas korupsi, yang mau menggali hal-hal yang negatif di negeri ini, sehingga rakyat mendapat keadilan. Nah, itulah yang menyebabkan juga Pak Mahfud itu dipanggil oleh DPRD Komisi 3. Karena apa? Karena mungkin Pak Mahfud mendapat informasi mengenai pencucian uang dari PPATK. Kemudian Pak Mahfud mungkin menginformasikan mengenai clue-clue yang biasa dia dengung-dengungkan. Nah, ini yang mendapatkan sorotan dari DPR. Tetapi mendapat pujian dan mendapat support dari masyarakat luas. Ya, sekali lagi banyak dikatakan gaspol Pak Mahfud MD, artinya teruskan perjuanganmu sehingga negeri ini lebih baik lagi keadaannya. Nah, itulah. Nanti kita lihat nanti apa yang terjadi, argumentasi apa sih yang akan diberikan oleh Pak Mahfud nanti di DPR. Apakah dia menyalahi hukum apa tidak? Ya. Itu yang membuktikan adalah diskusi yang nanti akan diadakan pada tanggal 29 Maret ini. Nah, mudah-mudahan ada masalah-masalah yang positif untuk diambil hikmahnya, sehingga justru Pak Mahfud inilah yang berani kadang-kadang mendahului, menginformasikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya.
Nah, tetapi kalau tidak ada yang berani menginformasikan secara global, artinya menginformasikan secara global yang tidak detail sifatnya, tidak menuduh dan lain-lain. Nah, clue-clue ini juga bisa menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Bayangkan saja pergerakan uang dari mulai 2009 sampai 2023 sekian banyak. Sampai 349 miliar misalnya. Nah, kalau tidak dibahas hari ini, tidak ada yang menyulut apinya, mungkin tidak akan dibahas. Mungkin ya itu mendem aja masuk dalam tanah. Nah, itu mungkin hikmahnya apa yang terjadi polemik hari ini dan hari ke depan. Semoga diskusi antara DPR, Komisi 3 dan Pak Mahfud mendapat hasil yang positif, sehingga perdebatan ini membuat keuntungan bagi pemerintah kita sendiri. Biar jangan saling tuduh-menuduh, ya lebih bagus ketemu saja siapa yang nanti benar, siapa yang nanti salah. Hendaknya dimusyawarahkan. Karena apa? Kita cinta negeri ini, kita cinta dengan orang-orang jujur seperti Pak Mahfud, kita juga cinta dengan anggota DPR yang baik dan jujur, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang besar, negara yang besar, negara yang akan disegani oleh dunia luar, gitu loh. Oke, luar biasa. Nah, Mr. Puisi, nyatanya sebenarnya ya Mr. Puisi, kalau saya mendengar penjelasan Mr. Puisi tadi, sebenarnya memang pemimpin-pemimpin seperti inilah yang penting ada di Indonesia, bukan begitu Mr. Puisi? Ya memang harus ada istilahnya pemimpin masa depan. Yeah. Pemimpin masa depan bagaimana sih sebetulnya? Yaitu orang yang jujur, agamis, nasional demokrat, kemudian berani, tegas, dan sederhana. Yeah. Tidak mementingkan diri sendiri. Lebih mementingkan masyarakat banyak daripada mementingkan diri sendiri. Itulah pemimpin-pemimpin masa depan yang kita butuhkan. Semoga siapapun yang akan menjadi presiden 2024 tetap menjadikan Pak Mahfud ini sebagai pembantu presiden yang sangat bermanfaat bagi negeri ini. Kalau tidak ada orang yang jujur dan berani seperti Pak Mahfud ini, semua kejadian yang buruk akan dipenam dalam tanah. Tidak akan bisa keluar ke bumi. Nah, apabila banyak orang-orang yang berpikiran jujur, positif, dan jernih ke depan, percayalah, negeri ini akan jadi lebih baik dari hari ini. Kemudian negeri ini akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Gitu loh. Nah, Mr. Puisi, Bapak Mahfud ini berarti kan memang sebagai seorang yang harus menjadi panutan gitu ya, Mr. Puisi. Tapi kalau kita sebagai masyarakat, Mr. Puisi, kalau melihat, apa Mr. Puisi melihat ada bibit-bibit atau mungkin pemerintah Indonesia yang memiliki memiliki sebuah keinginan atau memiliki sebuah profil yang sama gitu seperti Bapak Mahfud ini? Di negeri ini banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali, saya nggak mau sebut satu persatu. Di menteri-menteri kita ini banyak sekali. Tetapi yang mempunyai keberanian seperti Pak Mahfud, sedikit. Banyak menteri yang jujur, banyak menteri yang berprestasi. Salah satunya ya saya sebut, saya kenal baik dengan beliau, Sandi Uno misalnya. Ya, itu sangat jujur juga, sangat pintar, inovatif. Dan ini juga pemimpin masa depan, menurut saya. Bukan saya kenal, tapi itu pemimpin masa depan. Banyak sekali. Menteri Sosial, pemimpin masa depan. Menteri Kelautan, menurut saya, pemimpin masa depan. Waduh, banyak sekali, saya nggak bisa sebut satu persatu. Ya. Apalagi Menteri Bahlil, yang ketua HIPMI. Sebelumnya, ya walaupun saya dulu di HIPMI bukannya gara-gara kita grup HIPMI terus bilang dia memang orang berprestasi dan orang jujur. Mereka bisa mendapatkan investor dari luar negeri masuk ke Indonesia, sehingga pembangunan
orang asing di negeri ini sangat besar semenjak Pak Bahlil itu memimpin Menteri Investasi. Nah, aduh banyak sekali, saya nggak mau sebut, banyak sekali. Tetapi yang perlu dibenahi sekarang, bagaimana mencari pimpinan yang hebat dan jujur, dan bagaimana mencari wakil-wakil rakyat juga yang hebat, yang jujur dan anti korupsi. Iya. Ketika itu terjadi, percayalah Indonesia akan maju. Iya, wah luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Wah, kita udah membahas tentang Bapak Mahfud MD, di mana Bapak ini merupakan apa Pak tadi? Ambikus keadilan. Ambikus keadilan yang sampai diberikan sebutan seperti itu ya, berarti memang luar biasa sekali gitu. Nah, kalau di Indonesia, pemimpin-pemimpin di Indonesia bisa seperti itu, betapa luar biasanya Indonesia akan menjadi negara yang maju ya Mr. Puisi. Karena yang seperti yang kita tahu dan sering dibahas juga oleh Mr. Puisi bahwa korupsi di Indonesia juga sangat tinggi ya Mr. Puisi. Jadi diperlukan sekali orang-orang yang seperti Bapak Mahfud sehingga korupsi di Indonesia dapat berkurang dan keadilan di Indonesia semakin meningkat. Nah, buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan channel Mr. Puisi. Semoga informasi yang disampaikan selalu bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.